Anda nggak harus bagi ivermectin, Anda nggak harus bagi obat, tapi Anda bisa bagi kata-kata kebaikan lewat sosial media Anda. Anda bisa bagi kata-kata firman Tuhan lewat sosial media, and that's free. Itu gratis. Anda bisa telepon orang dan doain orang, kasih kata-kata yang menyemangati, dan kasih kata-kata kemenangan, kasih kata-kata pengharapan. Aku nggak damai sejahtera ya kalau lihat story-story. Kenapa Koji? Saya malah suka cita lihat story-nya Koji. Yang satu rest in peace, yang satu butuh plasma darah. Iya. Yang satu lagi katanya saturasi sudah sekian. Lama-lama ini gimana ya? Ini pengen saya matiin loh nih handphone. Gimana ya? Mungkin ada waktunya untuk puasa Instagram kayaknya Koji. Iya. Ya. Saya kepengen apa ya? Yang kita cari itu selama kita hidup tuh kan happy ya. Betul. Dan di Alkitab pun ada katanya hati yang gembira adalah obat. Tapi dalam situasi seperti ini kan harusnya kan obat itu banyak tersebar, artinya hati gembira itu kan harus tersebar banyak. Betul. Ini kayak raw intimidasi loh saya kalau dengar kabar sana sini itu. Betul. Iya kan? Nah ini saya kepengen ngajak ngobrol dengan salah satu teman saya yang nampaknya itu selalu happy aja gitu, saya pengen ngerti gitu ya. Padahal dia ya ada susahnya mestinya ya. Oke, kita sudah tersambung bersama Pastor Estra Sutopo dari Alpha Omega Church ya, dan Sound of Praise juga. Halo, shalom Pastor. Hai, shalom. Hai. Kapan hari itu saya ngobrol sama dua saudara lu tuh gila banget loh. Oh ya. Seru abis. Kalian satu saudara tuh kayak gitu semua ya? Halo lo ya. Siap. Satu saudara memang gitu ya? Sedikit crazy gitu ya. Mungkin karena kita selalu kumpul bersama, lalu kita punya banyak kemiripan baik dalam cara berpikir dan semua hal. Iya, seru banget gitu, happy. By the way, kalau jujur gitu kondisi hari-hari ini, lu sedang happy nggak? Jujur aja hari-hari ini situasi ya, apalagi kita ngomong realitas. Saya orangnya tenang aja kok. Saya bukan sedikit-sedikit yang terlalu kayak di service doang. Secara jujur hari-hari ini lumayan menegangkan. Banyak jemaat dan juga keluarga baik jauh dan keluarga dekat yang ngalamin situasi yang tidak menyenangkan, khususnya di situasi COVID ini ya, baik secara kesehatan kayak gitu, beberapa juga secara bisnis, dan beberapa juga jemaat dekat dengan kita, kenalan dekat dengan kita, situasi bisa sangat tidak mengenakan. Betul. Dan jujur aja saya beberapa hari yang lalu sempat sakit gitu, badan meriang semua. Dan saya juga jadi bingung ya, ini sakit ini apakah COVID atau apakah ini cuma flu biasa. Kadang kita udah susah membedakannya sih, seperti itu sih. So that's my current situation hari-hari ini ya. Itu yang sedang saya alami hari-hari ini. Basically gitu sih. Dan gimana? Meriang-meriangnya gimana? Udah lewat ya? Udah lewat beberapa hari yang lalu, udah lewat. Terus kemudian saya juga tetap I try to be wise. Saya mencoba bijak dan saya cek, ya so far negatif sih. Ya. I mean, ya puji Tuhan kalau negatif, tetap puji Tuhan juga kalau positif, right? Nah itu gak lip service doang loh ya. Wow. Ya, I mean itu yang harus kita juga kenalin, maksudnya bersama-sama bahwa saya nggak bisa berkata puji Tuhan negatif, bukan berarti kalau positif nggak puji Tuhan. No. I mean like ya thanks God negatif, tapi kalau seandainya toh positif juga we have to be still thankful to God, apapun situasinya gitu ya istilahnya. Ya memang kan gitu ya. 1 Tesalonika 5:18 kan bersyukurlah dalam segala hal gitu kan, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Segala hal, exactly. Segala hal, itu loh tadi baik even though positif maupun negatif gitu ya. Tapi tidak mudah sih ya. Tidak mudah. Betul. Tapi bukan artinya juga tidak bisa dilakukan. Ya tidak mudah tapi bukan artinya juga tidak bisa dilakukan. Kalau menurut saya, ya bahagia itu ya tetap keputusan bukan keadaan sih. Saya tetap setuju dengan hal itu gitu. Ada kalanya di satu titik kita memutuskan memang keadaan di luar itu sebenarnya definisinya itu nggak bahagia. Tapi saya memutuskan bahagia. Bukan saya bahagia mentertawakan penderitaan orang di sekitar saya, tapi apa? Iya saya bahagia
karena mungkin saya ini bisa dipakai menolong mereka, mungkin saya bahagia, saya masih tetap sehat, jadi bisa dipakai menjadi perpanjangan tangannya, gitu sih kalau perspektif saya. Kalau Ezra sendiri gimana? Kalau buat saya bahagia itu gimana? Kalau buat saya bahagia itu adalah pilihan. So bahagia itu bukan perasaan, tapi bahagia itu adalah pilihan. Karena kalau kita bicara perasaan itu adalah apa yang kita izinkan masuk dari luar ke dalam. Tapi kalau pilihan itu adalah apa yang kita decide dari dalam kita keluar. Nah, untuk bisa bahagia, itu tentunya kita perlu bisa menata. Kita perlu jadi orang yang hebat. Bukan dalam hebat ngatur orang. Tapi orang yang sangat hebat adalah orang yang dapat mengatur pikirannya sendiri. Wow. Dari pikiran itu, dia kemudian dari pikiran itu mengalir kepada perasaan. So, karena yang seringkali terjadi adalah kayak gembira, sukacita. Seringkali yang kita pikirkan itu adalah dari luar ke dalam. Dan kita akhirnya kalau kita berpikir seperti itu, kita akan cenderung menyalahkan orang dan menyalahkan situasi. Dan saya tahu itu adalah realitas yang terjadi ketika pasangan kita, ketika situasi dalam pekerjaan, ketika customer kita, ketika orang yang ngutang sama kita, mereka menjengkelkan, guru kita di sekolah, buat yang sekolah, ketika mereka menjengkelkan, itu bisa merusak perasaan kita. Tapi sekali lagi saya bersyukurnya gini loh ya, saya tahu kadang ayat ini bisa kerasa klise banget, tapi saya kepingin hari ini justru saya kepingin membuat ayat ini bagaimana bisa mendarat dalam kehidupan kita. Seringkali ada kata-kata yang berkata seperti itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa itu? Apa itu? Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu adalah gini, ketika situasi lagi buruk semua, kita bisa menemukan damai sejahtera. Sehingga orang berkata, gak masuk akal dalam situasi yang seperti itu, kamu bisa punya damai sejahtera. Itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, oleh karena itu saya berkata, kita harus bijak dalam menata pikiran kita. Seperti itu. Nah, makanya hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, itu adalah result, itu adalah otomatis hasil otomatis dari bagaimana kita menata pikiran kita dengan bijak. Bisa mempunyai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, ini yang perlu kita bahas di situ, karena seringkali itu gue nggak damai, gue mangkel, gue benci, gue jengkel. No. Itu kalau Anda izinkan dari luar ke dalam dan Anda nggak bisa memfilter dan merubah itu, maka itu yang akan jadi. Jengkel, benci, pusing, gue panik, putus asa, bingung, nggak tahu mesti ngapain. Itu adalah hal yang realistis terjadi. Tapi ketika kita bisa punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, kita bisa tenang, kita bisa punya hati yang gembira di tengah-tengah situasi yang panik buat kita. Di situ kita akan bisa mengeluarkan result balik yang berbeda, sehingga kita merubah situasi, bukan kita termakan situasi. Oleh karena itu, firman Tuhan waktu dia bilang, kita tuh kepala, bukan ekor, itu kan seperti itu. Perasaan kita bukan cuma buntut doang dengan situasi, tapi perasaan kita itu adalah perasaan yang kita pimpin, karena kita kepala, kita bukan ekor. Gitu. So itu seperti yang dikatakan orang-orang bijak ya, bahwa kita ini semestinya bukan seperti termometer di set, ketika panas ya dia panas gitu, tapi kita termostat. Ketika panas, kita harus memancarkan dingin, tapi sebaliknya gitu. Kalau dingin ya kita memancarkan panas gitu, sesuatu yang berbeda malahan. Seperti itu ya. Jadi hendaknya kita juga menjadi sesuatu yang berbeda dengan dunia luar, dan itu pilihan kita. Tadi saya tertarik dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tadi Ezra menyebutkan bahwa kita harus menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Nah, itu usaha kita nyari atau kita minta? Both, dua-duanya. Dua-duanya. Oke, let's get deeper sekarang ya. Sekarang kita lihat lebih dalam ya. Oke, bicara damai sejahtera, itu kita bisa menemukan di dalam Tuhan. Kenapa orang bisa punya damai sejahtera? Beberapa hal. Orang bisa punya damai sejahtera karena dia punya pengharapan. Oke. Kalau dia nggak tahu siapa yang diharapkan, dia nggak akan punya damai. Contoh,
Ketika orang semua lagi susah, ya, hal yang paling simple, current situation, yang paling gampang. Ketika Anda sakit atau Anda dinyatakan positif COVID, dan kemudian, kita pikir, aduh, kita udah nggak bisa ini, nggak bisa itu, waduh, kita pikir, aduh, aku bisa mati, aku sudah nggak boleh dekat sama orang. Kita berpikir orang mungkin nggak ada lagi yang mau dekat sama aku, takut ketularan, secara sosial kita nggak dekat sama orang, terisolasi, akhirnya kita nggak punya pengharapan kepada Tuhan. Disitulah Anda akan merasa you're done. Tapi kalau Anda tahu, no, aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kalau aku masih bernafas, Tuhan masih punya rencana dalam hidupku, Tuhan masih mau pakai. Tuhan hanya sejauh dengan udara yang aku hirup. Kalau kita tahu itu, kita akan punya pengharapan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Kalau toh aku sembuh, aku bersyukur. Tapi kalau aku tidak sembuh, aku tetap bersyukur. Aku tahu hidupku ada untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam apapun kondisi kita. Di situ Anda akan menemukan pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita tenang. Kita berpikir gini, yes, aku bisa kena COVID, yang mati dari COVID banyak, tapi yang sembuh dari COVID lebih banyak daripada yang mati. Amin. Kalau orang lain bisa disembuhkan, aku juga bisa disembuhkan. Ini yang seringkali terjadi. Dalam ketakutan kita itu tidak memberikan pengharapan yang lebih baik. Tapi ketakutan kita seharusnya men-trigger kita untuk menemukan pengharapan. Iya. Oke. Nanggap ya? Karena ini yang memberikan damai sejahtera. Ini cocok banget kalau kita lanjutkan ya. Yuk kita nyanyi. Segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara kan? Itu boleh jadi berkat dan tolong. Yes. Di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, cuman pada Dia kan. Tapi sementara dunia luar itu kan cari happy kan lewat pil lah, lewat jedak-jeduk lah, ya kan? Lewat segala macam kesenangan dunia lah gitu. Saya kepingin juga bahas itu juga sih sebetulnya. Tadi saya bicara soal bagaimana menemukan damai sejahtera itu ya. Nah kalau sekarang kita juga membahas tentang bagaimana menemukan hati yang gembira, karena kata-katanya kan gitu, hati yang gembira adalah obat. Jujur aja ngomong ya. Lu kalau nggak ada zaman sekarang, orang lagi rame ivermectin lah, orang lagi rame Azitromisin lah, dexamethasone lah, beli susu lah, Pastor. Exactly. Jujur saya tadi habis dari Adijasa barusan, dan ketika saya mau berhenti di Adijasa, saya berhenti ke Alfamart. Saya cuma mau beli air, dan orang yang di depan kasir saya waktu saya antri, orang ini lagi antri kasir, dia udah beli, lalu kemudian dia ingat susu brand, dia beli susu langsung berat, kita cuma ketawa-ketawa sih. Tapi nothing wrong dengan Anda mempersiapkan secara medis. Itu adalah hal yang sangat baik. Saya secara pribadi saya harus mempersiapkan menjaga keluarga saya. Tapi let's get real. Kita sekarang ngomong hal yang realistis ya. Bagaimana hati yang gembira? Kita sedikit kalau ngomong hati yang gembira adalah obat, nggak bisa kondisinya, aku sakit, aku panik, entah Anda kepikiran soal sakit penyakit atau Anda kepikiran perusahaan Anda yang lagi susah keuangannya dan lain sebagainya. So bagaimana bisa punya hati yang gembira? Let's get real, let's get real. Karena saya yakin firman Tuhan itu ya dan amin, cuman kita nggak bisa mengaplikasikannya. Dan jujur seringkali pendeta cuman ngomong di service doang tanpa bisa breaking down bagaimana gue bisa punya hati yang gembira di tengah-tengah situasi yang nggak gembira, bro. Situasi yang panik. Malah kadang malah bukan pendeta, bukan hanya mampu mendaratkan, tapi kadang-kadang apa yang diungkapkan pun itu tidak cocok dalam kesehariannya. Nggak bisa. Kamu harus punya hati yang gembira, harus ada Tuhan. Tuhannya ada. Cuman hikmatnya gue ngonekin Tuhan dengan situasinya, gue nggak tahu. Itu kan yang terjadi ya sering. Kalau gitu kita breakdown dari mana ini? So basically hati yang gembira itu kalau kita lihat unsurnya dalam hormon kita itu ada beberapa unsur hormon. Nah, simpelnya itu dibagi 4 hormon. Hormon namanya dopamin, oksitosin, endorfin,
dan serotonin. Wow, it's like ini kata-kata yang nggak setiap hari kita dengarkan. Tapi buat Anda yang sedang memperhatikan, Anda boleh catat ini baik-baik ya. Dopamin, oksitosin, ya. Boleh sambil tulis di chat group atau dimanapun. Oke. Endorfin, serotonin. Ini adalah hormon yang membuat tubuh kita itu bisa menemukan hati yang gembira. Secara hormon, secara psychological saya ngomong dulu sebelum saya ngomong secara Tuhan, oke? Nah, pertanyaannya adalah gini, gimana bisa punya 4 hormon ini lebih kuat dalam diri kita, right? I mean like, thank you Ezra jelasin 4 hormon ini, oke? Tapi, aku tahu atau aku pernah dengar atau mungkin aku pertama kali dengar, tapi how to get this hormone itu jadi lebih kuat di dalam kita. Let's break it down lebih dalam lagi. Nah, ini saya mau jelaskan kepada Anda. Bagaimana mendapatkan hormon dopamin? Hormon dopamin itu dapat didapatkan dari ini. Makan enak. Thank you Tuhan, hari ini aku masih bisa makan enak, aku masih bisa merasakan lezatnya masakan meskipun itu sederhana. Kalau Anda sakit dan kehilangan perasaan makanan, pengecapan itu nanti enak ada hormon yang lain. Ada hormon yang lain. Apa itu? Nah, saya kasih catatan dulu. Dalam dopamin, untuk mendapatkan dopamin itu adalah dari makan yang enak. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Yang ketiga, mandi air hangat kalau Anda suka. Suka banget. Anda dapat dopamin dari sana. Saya tahu ada orang yang nggak suka mandi air hangat. Kalau saya dan istri saya berlawanan, saya suka mandi air hangat, istri saya suka mandi air dingin. Di tempat winter pun dia mandi air dingin. Tapi kalau itu memberikan dopamin buat dia, go ahead. You know what I mean? Iya. You know? Ini nah, yang kedua adalah saya berasa ngomong dengan bukan pendeta ya, dengan dokter ini. Lulusan dokter ya Pak ya? Karena menurut saya gini, pendeta juga harus ngerti psikologi. Karena mantap. Tuhan menciptakan kita, dan salah satu bagiannya adalah psikologi. Oksitosin. Saya lanjut ya. Oksitosin. Bagaimana mendapatkan hormon oksitosin? Jadi kalau hormon oksitosin itu dapat di dalam dari ini. Berbagi cerita. Sharing. Nah, ini kan kita bagi cerita. Sharing. Exactly. Dan saya tahu dari cerita-cerita kita ini, ada orang yang sedang mendengarkan. Dan waktu Anda dengerin, itu kayak Anda menemukan kebahagiaan. You know? Nah, yang berikutnya adalah, dari berbagi cerita adalah ini. Sentuhan fisik. Ya kan nggak boleh. Sentuhan. Nah, gini. Kalau, kan nggak semua orang nggak boleh sentuhan fisik. Suami istri, orang tua dengan anak. Oleh karena itu maaf ya, saya adalah orang yang menikah dan saya selalu menganjurkan buat pasangan ini, satu pria satu wanita, dalam ikatan pernikahan. Having sex itu sangat penting dalam pernikahan. The less you having sex, makin Anda kurang berhubungan seksual, itu makin melemahkan Anda secara individu dan makin melemahkan hubungan pernikahan Anda. Seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? Sebentar, saya mau bahas ini Pak Ari dulu. Jangan ngeles, nggak bisa. Saya mau survei. Sorry, silakan. Anda boleh tanya sama saya, nggak usah tanya sama orang lain. Dan saya akan jawab langsung. Saya having sex dengan istri saya setiap hari. Wow. Saya nggak perlu malu soal itu. Serius. Dan saya selalu berbagi ini kepada banyak orang. Karena ini boleh jadi topik yang menarik next time kalau Anda mau. Boleh. Kenapa? Karena saya menemukan hal ini dan saya ini ajarkan ini kepada jemaat, saya nggak malu bahas ini. Karena dalam dunia sekarang ini, apalagi situasi sebelum COVID dan nanti sudah, dalam dunia sekarang ini, untuk menemukan godaan itu jauh lebih gampang. Oh iyalah. Sure. Pasti. Dan izinkan saya berkata kepada Anda, kalau Anda tahu pasangan Anda itu bisa menemukan jajanan di luar sana, kenapa nggak kita sediakan makanan rumah yang terbaik di rumah? That's why having sex is very important untuk satu pria satu wanita dalam ikatan pernikahan. Itu poinnya. Aduh, terus aku ambil sopo ini. Kan sentuhan fisik nggak harus dalam seks. Ya silakan. Exactly bro. Iya. Nah gini, makanya saya tadi sampaikan, kalau antara suami istri, kalau toh tidak orang tua dengan anak
ataupun kakak dan adik. Iya. Bukan having sex lo ya, tapi sentuhan fisik. Sentuhan fisik, izinkan saya berkata, ini bahayanya COVID. COVID bukan hanya menyerang fisik Anda, tapi COVID itu menyerang kejiwaan Anda. Iya, mental. Betul. Tidak ada lagi hugging, tidak ada lagi jabat tangan. It's very dangerous. Nah, oleh karena itu saya kepingin mengembalikan ini supaya Anda semua tahu. Oke, kita kembali ke track kita lagi ya. Oksitosin didapatkan dari mana? Berbagi cerita, dari sentuhan fisik, dan ini melakukan kebaikan. Do kindness. Dari mana? Ini saya kasih contoh. Hari-hari ini pun yang juga sedang saya lakukan. Berbagi cerita. Kalau Anda nggak dapat cerita, ini izinkan saya berkata, YouTube dapat Anda akses dan cari cerita yang membangkitkan. Jangan cari cerita yang menakutkan. Cari cerita yang membangkitkan. Instagram dan lain sebagainya. Saya tahu informasi lagi dibanjiri dengan hal yang menakutkan yang merusak oksitosin Anda. Tapi sekali lagi, Anda adalah kepala, Anda bukan ekor. Anda adalah termometer, Anda bukan termostat. Kalau semua yang lagi masuk, yang lagi negatif, Anda keluarkan yang positif dari mana? Anda filter. Gunakan ini jadi hal yang positif dari mana? Anda cari cerita-cerita yang Anda harus dengar dengan baik. Saya kasih sedikit, saya cerita contoh ya. Kemarin waktu saya sakit, pikiran saya sudah sangat negatif. Pikiran saya juga bisa seperti pikiran Anda yang lagi takut, lagi panik. Tapi saya pikir, enggak, aku nggak boleh seperti ini. Ini yang saya pikirkan. Saya mau tidur, saya kesulitan tidur. Enak kan ngomongnya dopamin, dapat dari tidur cukup. Kalau nggak bisa tidur gimana? Ini yang saya lakukan. Saya turun, saya keluar dari kamar saya karena saya tahu kalau saya goyang terus istri saya nggak bisa tidur. Saya keluar, lalu kemudian saya ke bawah, saya buka gadget saya buka televisi saya lihat cerita-cerita di YouTube, saya cari cerita-cerita yang membangkitkan semangat, cerita-cerita yang menginspirasi, itu nolong saya balik. Untuk saya, cerita-cerita firman Tuhan yang mengingatkan kita mujizat masih ada, pengharapan masih ada, Tuhan masih bicara lewat kehidupan kita, mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang dan selamanya. Saya dengerin itu semua, izinkan saya berkata, di momen itu saya merubah mood yang datang kepada saya jelek, negatif. Saya merubahnya jadi mood yang hidup penuh dengan kemenangan. Saya nggak cuma bicara positif. Karena I'm not talking about positive thinking. I'm talking about God's word living in us. Firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita tata. Oleh karena itu ini saya sharing hal-hal yang praktikal. Saya nggak cuma ngomong teori di atas langit, tapi praktikal. Saya nggak cuma bicara firman Tuhan seperti di awan-awan, but this is practical. This is what you can do. Nah, melakukan kebaikan gimana? Ini yang saya lakukan di situasi seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, jujur, pabrik yang bikin ivermectin itu kasih kita keluarga. Dan kita ini bagi ivermectin ke orang gratis. Sementara harga ivermectin lagi naik tinggi-tingginya, kita bagi gratis sampai, ini jujur ngomong, buat keluarga kita nggak punya ivermectin. Dan kita dulu dapat gratis, kita bagikan ke orang. Sekarang saya harus beli ivermectin dengan harga mahal untuk keluarga saya dan untuk bagi ke orang. Dan Anda mungkin buat sebagian dari Anda berkata, Esra, aku nggak punya duit. Oke, you don't have to do that. Anda nggak harus bagi ivermectin, Anda nggak harus bagi obat. Tapi Anda bisa bagi kata-kata kebaikan lewat sosial media Anda. Anda bisa bagi kata-kata firman Tuhan lewat sosial media, and that's free. Itu gratis. Anda bisa telepon orang dan doain orang, kasih kata-kata yang menyemangati, dan kasih kata-kata kemenangan, kasih kata-kata pengharapan. Anda dapat lakukan itu. Iya. Ini semakin meneguhkan saya untuk melakukan itu supaya saya dapat dopamin, oksitosin tadi itu ya. Haleluya. Boleh dilihat di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya itu ada kesaksian saya penyintas dengan mama saya 91 tahun dan kami melewati itu semua dengan kemenangan sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan favor, kasih karunia pada kami. Jadi itu menjadi satu penyemangat yang 91 tahun aja Tuhan tolong ya untuk lolos dari COVID-19. Nah, itu saya harapkan bisa menjadi satu penyemangat untuk Anda ya. Untuk Anda ya. Saya suka membagikan kisah itu dan juga semampu saya pun saya juga melakukan kasih itu, kebaikan, kemurahan hati itu yang ada di YouTube saya terakhir. Oke. Yang ketiga, hormon endorfin. Nah, ini dari mana endorfin ini? Itu didapat dari ganja. Dapetinnya adalah tapi saya senang sekali dengan Pak Gideon yang suka jadi berkat lewat YouTube.
dari YouTube-nya. Please nonton YouTube-nya Pak Gideon dan saya berdoa agar semua bisa diberkati. Serius. Ya. Amin, amin. Wow. Endorfin didapat dari tertawa yang pertama. Dan yang kedua didapat dari mendengarkan musik yang membangun. Nah, ya itu tadi. Soalnya karena itu penting. Dan juga satu lagi endorfin didapat dari berolahraga. Oke. Jadi buat Anda, izinkan saya berkata, saya ini orang yang dulunya sekali waktu saya masih college, saya suka olahraga, Tapi setelah itu saya korup bertahun-tahun saya nggak pernah olahraga. Nah, waktu COVID season, saya mulai olahraga lagi. Dimulai dari olahraga main sepeda motor, di sirkuit waktu itu, sampai kemudian kita berubah main sepeda karena istri saya join dan istri saya nggak pernah punya hobi dan dia baru belajar naik sepeda itu exactly tahun lalu, bulan Mei. Di usia 38 tahun dia baru belajar naik sepeda dan udah bisa naik sepeda Surabaya Malang, Surabaya Trawas, Surabaya Tretes, Surabaya dan ini olahraga dan saya menemukan ini sesuatu yang sangat baik sekali. Ya, tapi hati-hati loh. Olahraga Anda hati-hati hari ini nanti sepedanya dirampas loh. Oh, enggak ya. Kita harus tetap bijak ya. Dalam situasi ini. Olahraga nggak harus hanya main sepeda, tapi Anda bisa hanya olahraga keliling di kompleks, itu olahraga. Betul. Anda bisa olahraga berenang, itu olahraga. Tapi izinkan buat saya berkata kepada Anda yang mungkin kalau usia Anda lanjut dan berat badannya itu berat sekali, tolong jangan lari. Karena lari itu merusak lutut. Olahraga yang paling safe adalah 2. Yang paling safe. Jalan. Apalagi buat yang lanjut usia. Yang pertama adalah berenang. Karena nggak ada beban di lutut. Yang kedua adalah sepeda statis. Ini yang paling safe. Iya, betul. Jadi buat Anda yang muda ataupun Anda tua, kalau Anda berkata, aku nggak berani keluar, Anda yang muda ataupun tua, it's okay. Ada yang namanya sepeda statis, dan seharusnya sepeda statis nggak mahal. Ada yang murah, Anda bisa beli, taruh di rumah, sambil dengerin musik. Segala perkara dapat ku tanggung gitu. Yes, tahu nggak Pak? Lagu itu adalah lagu yang paling nolong kita kalau waktu climbing, nanjak, udah capek tenaganya habis. Segala perkara itu mengingatkan kita. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir. Yang terakhir. Setelah yang terakhir serotonin. Serotonin. Izinkan saya kembali. Waktu dengerin musik, dengarkanlah musik yang membangun. Ada musik-musik yang merusak jiwa, jangan Anda dengerin. Tapi yang membangun. Izinkan saya berkata, kalau bisa dengerin musik yang memperkatakan firman Tuhan, bukan hanya yang positif, tapi yang memperkatakan firman Tuhan. Oleh karena itu, kenapa? Sorry ya, saya juga bukan promosi, tapi saya cuma ingin menyampaikan. Kenapa kalau kita Son of Praise disuruh bikin musik gereja, kita nggak mau bikin yang jelek. Kita mau bikin yang bagus. Kita all out. We do the best. Why? Karena kita kepingin orang dengar firman Tuhan tidak dengan cara yang membosankan, tapi dengan cara yang menyenangkan. Put smile on their face. Bukan cuma crying. Tapi buat mereka bisa enjoy the music. Sehingga mereka enjoy the word of God. Itu yang terakhir. Ku diberkati, ku dilimpahi. Nah, itu smile saya. Yes. Itu bukan ku diberkati, itu ku dicintai lagunya Pak. Melodinya ku dicintai, kata-katanya aku diberkati. Ya ampun, saya sudah mengubah. Kena kritik deh. Royalti loh. Anda sudah menghybridkan sebuah lagu. Oke, terakhir serotonin. Serotonin, Pastor. Ya, dengerin ini sambil ketawa-ketawa, endorfinnya bangkit semua nih. Amin. Yang terakhir ya. Oke. Serotonin didapat dari mana? Ini, serotonin didapat dari berdoa, beribadah, terpapar sinar matahari, menikmati keindahan alam. Ini. Buat Anda yang mendengarkan Batra Yuda saat ini atau wherever the YouTube channel. Yes, kalau Anda adalah orang yang bukan Kristen sekalipun, banyaklah berdoa dan beribadah sesuai dengan kepercayaan Anda, karena itu menguatkan serotonin Anda. Iya.
Buat Anda yang Kristen, ibadah itu sesuatu yang penting. Nah, perhatikan, ini bahayanya COVID. Bukan cuma nyerang kita secara fisik, sakit, enggak. Tapi ketika ibadah di-cut, dan kita malas ibadah online, karena ibadah online membosankan, ini merusak serotonin Anda. Melemahkan serotonin Anda. Anda harus tahu itu. Oleh karena itu buat kita di gereja AOC, kita ketika COVID nyerang kita, maaf saya bukan gimana, tapi saya mau ceritain ini. Waktu itu gereja kita pakai kamera, itu kameranya ada 4. Menurut saya untuk melakukan online service cukuplah, standar lah. Tapi izinkan saya berkata, waktu COVID terjadi, di awal COVID, kita spending bertahap ya. Di awal COVID kita spending 70 juta. Di tengah-tengah COVID, di situasi lagi susah, nggak gampang. Jemaat kita juga beberapa mengalami kesusahan, gereja duit juga susah. Di tengah-tengah COVID kita upgrade terus sistem broadcast kita sampai 250 juta we spend. Kenapa? Karena kita nggak kepingin ibadah itu jadi membosankan. Saya tahu buat sebagian orang ibadah online bisa capek, membosankan. Tapi no, kita justru giving the best. Karena ketika kita mendorong diri kita melakukan ini, kita juga tahu, kita juga sedang oksitosin kita lagi naik. Karena kita berbagi cerita dan kita melakukan kebaikan. Sampai di gereja kita pakai 7 kamera untuk saat ini. Dan kita masih akan berpikir untuk upgrade hal-hal lagi. Why? Because we want to do something good. Sehingga orang masih bisa tetap berdoa dan beribadah. Serotoninnya masih bisa naik. Jadi ikutin ya. Nah, yang berikutnya adalah terpapar sinar matahari. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Bicara soal kena sinar matahari, jangan bilang, oh aku takut gosong. Aku kena sinar matahari di pagi hari. Salah. Justru sinar matahari yang baik itu adalah yang di jam 9.30 sampai jam 2 siang. Tapi jangan Anda... Habis ini kita manas yuk di depan ya. Oh, penting sekali. Iya. Tapi jangan Anda berpikir gini, oh kalau gitu aku manas dari jam 10 sampai jam 2. Oh jangan. Pingsan. Anda bisa kulitnya kering semua. Pingsan dia. Kering semua, kalau mau semua. Seperti itu, jangan lupa dibalik ya Pastor ya, biar matangnya itu 2 sisi. Biar nggak belah sebelah. Dibol balik. Anda perlu tahu kita ini bersyukur ya. Kita ini orang Asia. Saya kasih tahu hal ini. Saya dengar hal ini beberapa tahun sebelum COVID terjadi. Kita di Indonesia, kita ini tinggal di garis khatulistiwa ini bagus sekali. Orang bule justru nggak punya apa yang jadi benefit kita. Kita bisa punya matahari yang kena langsung ke diri kita itu baik. Karena gini, matahari itu kasih vitamin D. Kenapa orang kena kanker? Ya, kenapa orang kena kanker dan stroke itu banyak yang terjadi kan? Penyakit orang tua apa? 2, kanker dan stroke. Kanker dan stroke itu terjadi karena apa? Tubuh kita ini kekurangan vitamin D. Kok bisa tubuh kita ini kekurangan vitamin D? Padahal kita tinggal di negara yang khatulistiwa, negara summer all the time. Yang terjadi adalah gini, matahari ada tapi kita sembunyi dari matahari, takut gosong. Sehingga vitamin D kita ini kurang. Nah, vitamin D ini adalah vitamin yang membuat sel darah kita itu cepat bereproduksi, mengalahkan bakteri. Nah, buat Anda, kita semua perlu belajar berjemur. Berjemur. Minimal 15 menit kalau Anda berani yang di jam siang itu tadi. 15 menit sampai setengah jam itu baik sekali buat vitamin D Anda. Kalau Anda nggak bisa berjemur, lagi COVID, tolong jangan berjemur di kerumunan. Tolong ya, tolong. Tapi Anda yang dapat Anda lakukan adalah Anda perlu cek dulu vitamin D Anda di darah Anda itu berapa. Lalu Anda bisa minum suplemen vitamin D yang dosis tinggi. Tapi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini yang dapat Anda lakukan. So, berjemur di matahari sesuatu yang penting. Kalau ada yang berkata gini, kanker kulit. Itu jemur sampai berapa lama sampai jadi kanker kulit. Dan kita perlu tahu, kita ini punya pigmen yang baik sebagai orang Asia. Waktu kita berjemur, ini bisa kulit tubuh ini bisa warnanya berubah. Dan tubuh kita itu punya ini namanya pigmen. Tubuh kita itu punya kemampuan untuk menolak matahari yang berlebihan. Itu kita untungnya orang Asia. Pigmen kita ini bagus. Oleh karena itu berjemur sangat penting. Hari gini nggak usah takut gosong. Karena gosong itu sehat.
dan gosong itu keren. Buat yang sepedaan, kalau gosongnya sudah mulai bisa seperti ini, itu keren. Kalau dulu kan orang takut gosong gini ya. Coba. Ya, belum gosong ini ya. Habis ini saya gosongin deh. Nah, berarti kurang sehat itu ya. Oke. 4 hormon ini sangat mendarat sekali dan bisa dijelaskan dan semua itu saya pikir juga related dengan apa yang Tuhan sampaikan pada kita lewat apapun cara firman disampaikan gitu ya, termasuk dalam hal yang praktis seperti ini. Saya bersyukur sekali Pastor Ezra bisa membantu kita untuk tetap gembira di tengah segala situasi, ya. Tetap gembira Jo ya, udah dicatat semua ilmunya ya. Anda bisa tonton juga di channel YouTube kami di Bahtera Yuda FM. Pastor Ezra, minta dong ivermectin-nya. Beli. Minta dong 7 kameranya. Tapi seriously ya, hari ini sebenarnya tadi on the way ke saya baru balik di jalan tadi. Saya lagi juga mengusahakan, saya lagi beli ivermectin buat satu keluarga yang dia lagi kena COVID positif dan dia nggak bisa beli ivermectin. Jujur buat saya untuk Anda mungkin dengar cerita saya, Anda pikir saya berlimpah-limpah, saya hidup nyaman-nyaman. Saya juga punya pergumulan secara keuangan. Kadang buat saya, why should I buy 300,000 ivermectin? Buat saya nggak penting gitu loh. Buat saya itu juga bukan obat murah. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengizinkan kita untuk bisa jadi berkat, ngingetin kita diberkati untuk jadi berkat. Kadang memberi dalam kondisi bukan dari kelimpahan, dalam kondisi kekurangan pun, saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kekuatan dan keyakinan untuk bisa jadi berkat di tengah-tengah bukan kondisi yang gampang. Kira-kira seperti itu. So teruslah berbagi dan I think it's a good thing to do di dalam situasi seperti ini. Oke. Luar biasa. Thank you Pastor Ezra. Kalau begitu, saya akan tetap gembira karena itu adalah menjadi keputusan pilihan saya untuk tetap gembira dalam segala situasi ya. Luar biasa. Tapi Koji udah follow Instagramnya Pastor Ezra? Loh, saya itu suka di like loh. Tapi mungkin Sobat Bahtera juga penasaran ya. Iya. Instagramnya Pastor Ezra yang mana sih? Gampang kok. Anda bisa follow ya di Ezra pakai Z_Sutopo. Ya. Soe Topo. Ezra _SOETOPO di situ. Ya. Baik. Salam buat saya tutup dengan satu kata. Ya, silakan Pastor. Izinkan saya berkata bahwa gini, dari semua yang kita bicarakan, hal-hal kecil-kecil ini biarlah semua ini ngingetin kita kepada Tuhan. Yes, of course. Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Ketika Anda dengerin musik, ketika Anda lihat alam, ketika Anda makan enak, Anda bisa berbagi cerita, Anda bisa berjemur. Biar itu ngingetin kita semua, Tuhan thank you. Engkau desain ini semua. Thank you untuk firman Tuhan yang satu kata yang hanya dalam banget. Hati yang gembira adalah obat. Dan kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu yang memberi kehidupan. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan. Firman Tuhan itu yang menguatkan. Amin. Baik. See you again. Sampai ketemu lagi. Thank you. Yes. Thank you very much. Sehat selalu dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you. God bless. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.